Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 17 April 2024 ya, di hari Rabu nih teman-teman. Seperti biasa saya mau ingetin kalau rekomendasi saham ini bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist dahulu ya, untuk lihat respon marketnya. Kalau di respon menarik diikuti kenaikan, baru teman-teman cari momentum entry. Dan disclaimer, ini bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan saham yang saya rekomendasikan adalah saham yang pergerakannya sangat volatil ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman paham dengan resikonya dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan ini akan naik ya teman-teman, seperti itu. Oke, masuk ke list sahamnya di tanggal 17 April ini, di hari Rabu, masih ada dua saham IPO yang menurut saya masih menarik, MHKI dan juga ATLA ya. Sebenarnya ATLA juga punya waran, tapi menurut saya warannya resikonya udah cukup tinggi. Yang ketiga nih ada SSIA, emiten kawasan industri ya, sama ADMR. Dan selain ADMR sebenarnya ada beberapa sih menurut saya yang menarik ya teman-teman. Nah, ini sedikit review saham yang kemarin saya rekomendasikan ya. Di sini ada yang cuan dari Cegas sama Atla ya, dari teman-teman ya. Nah, di sini Cegas PYFA ini sempat naik belasan persen ya. PYFA juga sempat naik sebelum akhirnya turun. PTPS juga sama ya teman-teman. Dan ya harusnya dari teman-teman ada yang dapat ya PYFA, Cegas ya. Dan IPO ya, IPO ATLA dan MHKI ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk pembahasannya yang pertama ada saham ATLA. ATLA ini saham yang hari ini listing, dan saham ATLA ini punya waran ya teman-teman. Dia punya waran. Kalau saya perhatikan ATLA ini underwriternya adalah SH atau Arta Sekuritas. Dan di perdagangan hari ini teman-teman, dari data transaksi ini broker yang jadi underwriternya, broker SH ini belum melakukan distribusi ya teman-teman, belum melakukan distribusi. Jadi dia belum masuk jajaran broker yang net sell gitu ya. Ya walaupun broker underwriternya tidak melakukan net buy, tapi di sini saya lihat cukup jelas ya bahwa MGCP ini mendominasi di harga ARA ya. Jadi MGCP, LG juga ini dia nembak di harga ARA ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk warannya sendiri ini SH sudah mulai ada distribusi, tapi distribusinya relatif masih kecil dengan average 34 ya. Jadi kalau saya lihat dari prospektus, dia punya menerbitkan waran, itu waran seri 1 sebesar 1.740.000.000 ya. 1.740.000.000 ini, atau kalau saya jumlahkan dalam bentuk lot itu sekitar 17 juta. Dan kalau dari transaksi hari pertama ini SH mendistribusikan sebesar 3,1 juta. Jadi ya sebenarnya ini secara jumlah masih belum terdistribusi semua ya teman-teman, baru 3 juta dari underwriter. Sebenarnya ini memang terbagi juga dari retail yang ikut di polling allotment, tapi secara jumlah itu tidak signifikan. Dan menurut saya ATLA induk masih akan digoreng untuk menjaga warannya ini terdistribusi semua ya teman-teman, terdistribusi semua, seperti itu. Nah, yang kedua ada saham MHKI. MHKI juga saham yang baru listing di IPO. MHKI ini punya underwriter XH. XH ini dia masuk dalam jajaran net buy ya, teman-teman. Nah, jadi saham XA ini secara penjatahan atasnya cukup besar, penjatahan bawah juga cukup besar ya teman-teman. Jadi ya mungkin karena jumlah peminatnya yang nggak terlalu banyak ya, mungkin karena ada udah mau libur, udah masuk nuansa libur lebaran, jadi mungkin banyak pelaku pasar yang tidak begitu mau untuk beli saham MHKI ya. Jadi sehingga menyebabkan secara penjatahannya itu penjatahan atasnya besar gitu. Jadi ya biasanya saham dengan penjatahan atas besar itu langsung dibanting turun ke bawah gitu ya, karena retail mostly berebut jualan. Dan dia sempat dibawa low-nya itu di 136 teman-teman. Dia harga penawaran umumnya 160 ya. 160. Dan secara ini jumlah saham yang ditawarkan 7,5 juta. Sebenarnya
pakai inventory analisis pun ini sebenarnya di hari pertama sudah terlihat jelas bahwa ini masih jauh dari kata selesai ya. Ini barang masih akan volatil dan menarik untuk dijadikan watchlist untuk trading besok ya, MHKI ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang ketiga saya ada saham SSIA. Jadi SSIA ini adalah saham perusahaan yang memiliki kawasan industri ya. Jadi kalau saya nggak salah di bulan Februari Maret itu sempat berhembus kabar bahwa ada petinggi dari BYD yang melakukan diskusi-diskusi ya dengan SSIA. Apakah BYD akan membuka pabrik di kawasan industri SSIA atau ya apa enggaknya, itu saya juga nggak mencari informasi terkonfirmasinya jelas ya teman-teman. Tapi yang pasti secara price action ini sahamnya naik ya teman-teman, sahamnya naik, dan yang mulai dari range ini sampai sini dia udah terkonfirm ya, volumenya juga di sini dia kenceng nih teman-teman, secara volume di sini juga kenceng. Oke. Dan ada juga di sini kalau saya lihat di news bahwa SSIA, anak usaha dari SSIA ini akan IPO ya teman-teman. Jadi dia PT Horizon Internusa Persada ini akan IPO anak usahanya dia gitu. Ya, jadi mungkin sentimen-sentimen itu yang membuat SSIA naik kencang, dan kalau dilihat pergerakannya pada saat market opening dia naik kencang seperti ini ya teman-teman, dan bisa menarik untuk dipantau sebagai watchlist untuk trading scalping ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk yang keempat teman-teman, saya ada prefer pilih saham ADMR. Sebenarnya, nah ini ADMR dia naik dengan akumulasi dan dia naik 7,4% ya teman-teman, naik 7,4%. Secara chart day intraday ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena terlihat jelas saham ini uptrend ya, dan dia naik 7,4%, dan saham ini adalah saham yang sangat-sangat liquid gitu ya teman-teman, 34 miliar transaksi per harinya. Jadi ya kalau ngelihat ini sebenarnya menarik ya untuk teman-teman yang punya dana besar untuk coba-coba scalping di saham ini. Sebenarnya selain ADMR saya lihat juga ada BRMS juga menarik ya. BRMS juga menarik, naik juga sekitar 6%. Nah ini menurut saya bisa jadi salah satu opsi ya, bisa jadi salah satu opsi. Nah ini terus lagi ada saham Harum ya teman-teman, saham Harum juga menarik nih. Menurut saya saham Harum menarik. Jadi itu bisa jadi teman-teman jadikan sebagai opsi ya untuk trading. Dan ketiga saham itu saham liquid ya. Jadi untuk yang scalping menurut saya ada MHKI, ATLA, SSIA, dan yang keempat ada ADMR, BRMS, dan juga Harum. Itu saham-saham yang menurut saya menarik. Indi juga sebenarnya menarik teman-teman, yang kalau yang teman-teman suka swing pendek lah ya, seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja, sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.